Tar. Setibanya di Tebuireng, santri muda bernama Asad, Kiai Haji R. Asad Syamsul Arifin Situbondo, menyampaikan titipan tasbih yang dikalungkan pada dirinya oleh Kiai Haji Kholil Bangkalan. Asad mempersilakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengambilnya sendiri dari lehernya. Bukan bermaksud Asad tidak ingin mengambilkannya untuk Kiai Hasyim Asy'ari, melainkan Asad tidak ingin menyentuh tasbih tersebut yang merupakan amanah dari Kiai Haji Kholil Bangkalan untuk disampaikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebab itu, tasbih itu tidak tersentuh sedikitpun oleh tangan Asad selama berjalan kaki dari Bangkalan ke Tebuireng. Setelah tasbih diambil, Kiai Hasyim Asy'ari bertanya kepada Asad, apakah ada pesan lain lagi dari Bangkalan? Spontan saat itu Asad hanya menjawab, ya Jabar, ya Qahar. Dua Asmaul Husna tersebut diulang oleh Asad hingga 3 kali sesuai pesan sang guru. Setelah mendengar lantunan itu, Kiai Hasyim Asy'ari kemudian berkata, Allah SWT telah memperbolehkan kita untuk mendirikan Jamiyah Khairul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, Surabaya, Duta Aksara Mulia, 2010. Riwayat tersebut merupakan salah satu tanda atau petunjuk di antara sejumlah petunjuk berdirinya Nahdlatul Ulama, NU, yang terjadi pada akhir tahun 1925. Petunjuk sebelumnya, pada akhir tahun 1924 santri Asad diminta oleh Mbah Kholil untuk mengantarkan sebuah tongkat ke Tebuireng. Penyampaian tongkat tersebut disertai seperangkat ayat Al-Quran berupa surat Taha ayat 17-23 yang menceritakan mukjizat Nabi Musa AS. Berikut bunyi ayatnya. Apa yang ada di tangan kananmu itu, wahai Musa? Musa berkata, ia adalah tongkatku. Aku dapat bersandar padanya, merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan memiliki keperluan lain padanya. Allah berfirman, lemparkanlah tongkat itu, wahai Musa. Maka dia, Musa, melemparkannya. Tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia, Allah, berfirman, ambillah dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya pada keadaannya semula. Letakkanlah telapak tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia akan keluar dalam keadaan putih, bercahaya, tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain. Kami perintahkan itu, untuk memperlihatkan kepadamu sebagian tanda-tanda kebesaran. Awalnya, Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah, tahun 1888 sampai tahun 1971, sekitar tahun 1924 menggagas pendirian Jamiyah yang langsung disampaikan kepada Kiai Hasyim Asy'ari untuk meminta persetujuan. Namun, Kiai Hasyim tidak lantas menyetujui terlebih dahulu sebelum melakukan salat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah SWT. Sikap bijaksana dan kehati-hatian Kiai Hasyim dalam menyambut permintaan Kiai Wahab juga dilandasi oleh berbagai hal, di antaranya posisi Kiai Hasyim saat itu lebih dikenal sebagai Bapak Umat Islam Indonesia, Jawa. Kiai Hasyim juga menjadi tempat meminta nasihat bagi para tokoh pergerakan nasional. Peran kebangsaan yang luas dari Kiai Hasyim Asy'ari itu membuat ide untuk mendirikan sebuah organisasi harus dikaji secara mendalam. Hasil dari istikharah Kiai Hasyim Asy'ari dikisahkan oleh Kiai Haji Asad Syamsul Arifin. Beliau mengungkapkan bahwa petunjuk hasil dari istikharah Kiai Hasyim Asy'ari justru tidak jatuh di tangannya untuk mengambil keputusan, melainkan diterima oleh Kiai Haji Kholil Bangkalan, yang juga guru Mbah Hasyim dan Mbah Wahab. Dari petunjuk itu, lalu Kiai Asad yang ketika itu masih menjadi santri Mbah Kholil berperan sebagai mediator antara Mbah Kholil dan Mbah Hasyim. Ada dua petunjuk yang harus dilaksanakan oleh Kiai Asad sebagai penghubung atau wasilah untuk menyampaikan amanah Mbah Kholil kepada Mbah Hasyim, sebagaimana dikisahkan di awal. Dari proses lahir dan batin yang cukup panjang, kemudian menjadi jelas tergambarkan bahwa lika-liku lahirnya NU tidak banyak bertumpu hanya pada perangkat formal sebagaimana lazimnya pembentukan organisasi. NU lahir berdasarkan petunjuk Allah SWT. Terlihat di sini, fungsi ide dan gagasan tidak terlihat mendominasi. Faktor penentu adalah konfirmasi kepada Allah SWT melalui ikhtiar lahir dan batin. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa berdirinya NU merupakan rangkaian panjang dari sejumlah perjuangan. Karena berdirinya NU merupakan respons dari berbagai problem keagamaan,
peneguhan mazhab, serta alasan-alasan kebangsaan, sosial masyarakat, bahkan juga sebagai respons terhadap keadaan dunia saat itu. Digawangi oleh Kiai Haji Wahab Casbullah, sebelumnya para kiai pesantren pernah mendirikan organisasi pergerakan Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air pada tahun 1916 serta Nahdlatul Tujar atau Kebangkitan Saudagar pada tahun 1918. Selain itu, sebelumnya ada juga fakta bahwa pada tahun 1914 Kiai Wahab Casbullah juga pernah mendirikan kelompok diskusi yang diberi nama Taswirul Afkar atau Kawah Candra di Muka Pemikiran. Ada juga yang menyebutnya Nahdlatul Fikr atau Kebangkitan Pemikiran. Dengan kata lain, NU adalah lanjutan dari komunitas dan organisasi-organisasi yang telah berdiri sebelumnya, namun dengan cakupan dan segmen yang lebih luas. Embrio lahirnya NU juga tidak bisa terlepas dari sejarah pembentukan Komite Hijaz. Problem keagamaan global yang dihadapi para ulama pesantren saat itu ialah adanya kabar bahwa dinasti Saud di Arab Saudi ingin membongkar makam Nabi Muhammad SAW karena menjadi tujuan ziarah seluruh muslim di dunia yang dianggapnya bid'ah. Selain itu, Raja Saud juga ingin menerapkan kebijakan untuk menolak praktik bermazhab di wilayah kekuasaannya. Ketika itu ia hanya ingin menerapkan paham Wahabi sebagai mazhab resmi kerajaan. Rencana kebijakan tersebut lantas dibawa ke Muktamar Dunia Islam, Muktamar Alam Islami, di Makkah. Bagi ulama pesantren, sentimen anti-mazhab yang cenderung puritan dengan berupaya memberangus tradisi dan budaya yang berkembang di dunia Islam menjadi ancaman bagi kemajuan peradaban Islam itu sendiri. Khairul Anam, 2010, mencatat bahwa Kiai Haji Wahab Casbullah bertindak cepat ketika umat Islam yang tergabung dalam Sentral Komite Al-Islam, CCI, dibentuk tahun 1921 yang kemudian bertransformasi menjadi Sentral Komite Khilafat, CCC, dibentuk tahun 1925 akan mengirimkan delegasi ke Muktamar Dunia Islam di Makkah tahun 1926. Sebelumnya, CCC menyelenggarakan Kongres Al-Islam keempat pada 21-27 Agustus tahun 1925 di Yogyakarta. Dalam forum ini, Kiai Wahab secara cepat menyampaikan pendapatnya menanggapi akan diselenggarakannya Muktamar Dunia Islam. Usul Kiai Wahab antara lain, delegasi CCC yang akan dikirim ke Muktamar Islam di Makkah harus mendesak Raja Ibnu Saud untuk melindungi kebebasan bermazhab. Sistem bermazhab yang selama ini berjalan di tanah Hijaz harus tetap dipertahankan dan diberikan kebebasan. Kiai Wahab beberapa kali melakukan pendekatan kepada para tokoh CCC yaitu W. Wondo Amiseno, Kiai Haji Mas Mansur, dan HOS Cokroamonoto, juga Ahmad Surkati. Namun, diplomasi Kiai Wahab terkait risalah yang berusaha disampaikannya kepada Raja Ibnu Saud selalu berakhir dengan kekecewaan karena sikap tidak kooperatif dari para kelompok modernis tersebut. Hal ini membuat Kiai Wahab akhirnya melakukan langkah strategis dengan membentuk panitia tersendiri yang kemudian dikenal dengan Komite Hijaz pada Januari tahun 1926. Pembentukan Komite Hijaz yang akan dikirim ke Muktamar Dunia Islam ini telah mendapat restu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Perhitungan sudah matang dan izin dari Kiai Haji Hashim Asy'ari pun telah dikantongi. Maka pada tanggal 31 Januari tahun 1926, Komite Hijaz mengundang ulama terkemuka untuk mengadakan pembicaraan mengenai utusan yang akan dikirim ke Muktamar di Makkah. Para ulama dipimpin Kiai Haji Hashim Asy'ari datang ke Kertopaten, Surabaya dan sepakat menunjuk Kiai Haji Raden Asnawi Kudus sebagai delegasi Komite Hijaz. Namun setelah Kiai Haji Raden Asnawi terpilih, timbul pertanyaan siapa atau institusi apa yang berhak mengirim Kiai Asnawi. Maka dari sinilah kemudian lahir Jamiyah yang bernama Nahdlatul Ulama, nama ini atas usul Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz, pada 16 Rajab 1344 yang bertepatan dengan tanggal 31 Januari tahun 1926 M. Riwayat-riwayat tersebut berkelindan satu sama lain, yaitu ikhtiar lahir dan batin. Peristiwa sejarah itu juga membuktikan bahwa NU lahir tidak hanya untuk merespons kondisi rakyat yang sedang terjajah, problem keagamaan, dan problem sosial di tanah air, tetapi juga menegakkan warisan-warisan kebudayaan dan peradaban Islam yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Selama 1 abad lebih,
Nu sejak awal kelahirannya hingga saat ini telah berhasil memberikan sumbangsi terhadap kehidupan beragama yang ramah di tengah kemajemukan bangsa Indonesia dan memberikan inspirasi kepada dunia terkait pemahaman Islam yang toleran dan keteladanan sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sebagai warga Nahliyin kita pasti tahu bahwa setiap tahun Harlah Nu diperingati 2 kali, yakni pada tanggal 31 Januari dan 16 Rajab.